Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Belajar Matematika. Di video kali ini kita akan belajar materi operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa, gitu ya. Oke, langsung saja kita bahas sama-sama. Misalkan 1/2, terus 1/4, 2/3 gitu. Ini adalah contoh-contoh pecahan biasa gitu ya. Nah, kalau kita ingat, 2 ini adalah pembilang, sementara 3 adalah penyebutnya gitu ya. Nah, bagaimana kalau pecahan-pecahan berikut kita operasikan, operasi penjumlahan dan juga pengurangan gitu ya. Langsung saja, contoh yang pertama, misalkan 1/4 ditambah 2/4 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini penyebutnya sudah sama-sama 4. Kalau misalkan ada pecahan yang penyebutnya sudah sama, maka kita langsung operasikan saja gitu ya. Kalau penyebutnya sama-sama 4, pasti hasilnya juga penyebutnya 4. Tinggal pembilangnya yang atas kita tambahkan, 1 ditambah 2 gitu. 1 tambah 2, 3, 3/4. Nah, seperti itu. Gampang sekali ya. Gampang. Nah, kalau pengurangan bagaimana? 4/6 misalkan dikurangi 2/6. Nah, ini kan sama-sama 6 ya. Penyebutnya sama-sama 6, maka hasilnya juga penyebutnya adalah 6. Tinggal pembilangnya kita kurangi. 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2 sama dengan 2/6. Oh, ternyata bisa disederhanakan. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 1/3 gitu ya. Ini kalau penyebutnya sama. Nah, bagaimana kalau penyebutnya berbeda gitu? Kita langsung saja ke contohnya. Misalkan 1/2 ditambah 2/3 gitu. Nah, di sini kan penyebutnya beda. Ada di sini penyebutnya 2, di sini penyebutnya 3. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebut gitu ya. Nah, bagaimana cara menyamakan penyebut? Nanti kita bisa gunakan KPK gitu ya. Kita contohkan saja di sini KPK dari 2 dan 3 nih. Saya gunakan tabel ya. Nah, untuk mencari KPK dari 2 dan 3 nanti kita bagi menggunakan bilangan prima gitu ya sampai hasilnya 1. Nah, kalau kalian lupa bilangan prima itu berapa saja, saya tuliskan di sini. Bilangan primanya itu contohnya adalah 2, 3, terus 5, 7, terus 11, 13, 17, dan seterusnya gitu ya. Itu adalah contoh bilangan prima. Berarti kita bagi saja di sini. 2 dibagi dengan 2 misalkan. Nah, kita bagi dengan 2 dulu. Semuanya kita bagi dengan 2. 2 bagi 2, 1. Nah, 3 dibagi 2 kan nggak bisa, maka ditulis dulu 3 di sini gitu ya. Nah, karena 2-nya hanya bisa membagi 2, maka di sini tulis silang karena 2-nya nggak bisa membagi 3. Lalu untuk menghilangkan 3-nya kita bagi dengan 3. Yang sudah 1 tetap saja 1. Terus 3 dibagi 3, 1 gitu ya. 3-nya kan hanya membagi 3, maka di sini ditulis silang. Nah, inilah KPK-nya gitu ya. Jadi KPK dari 2 dan 3 adalah 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Oh, ternyata penyebutnya dibuat menjadi 6 gitu ya. Berarti 2 supaya jadi 6 kita kalikan berapa? 2 kali 3 gitu ya. Kalau penyebutnya dikalikan 3, maka yang atas juga harus dikalikan 3. Jadi 1 kalikan 3 ditambah 3 supaya jadi 6 kalikan 2 ya. Maka yang atas juga harus dikalikan 2. 2 kalikan 2. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. Ditambah 2 kali 2, 4.
3 kali 2, 6. Nah, penyebutnya kan sudah sama-sama 6. Baru kita jumlahkan, penyebutnya masih 6. 3 ditambah 4 sama dengan 7/6. Oh, ternyata bisa disederhanakan ya. Kita rubah ke dalam pecahan campuran. 7 dibagi 6 ya. Misalkan kamu punya permen 7 dibagi ke 6 orang anaknya. Jadi satu orang anak kan dapatnya cuma 1. Nah, ada permen yang belum kebagi, itu sisanya adalah 1. Ditulis di atas 1/6 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 1/6. Kalau pengurangan bagaimana? Misalkan contohnya adalah 2/4 misalkan dikurangi dengan 1/6 gitu. Penyebutnya kan berarti beda ya, maka kita cari KPK dari 4 dan 6 supaya penyebutnya jadi sama. Kita tuliskan di sini. KPK dari 4 dan 6. Masih menggunakan tabel. 4, 6 kan sama-sama genap, kita bagi dengan 2 misalkan. 4 dibagi 2 sama dengan 2 ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, 2 di sini kan bisa membagi 4 dan 6. Maka kita tulis lagi di sini 2. Nah, gitu. Kita bagi lagi, bagi 2. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 2, nggak bisa. Kita tulis dulu 3. Nah, karena ini 2 nggak bisa membagi 3, maka di sini kita tulis silang. Nah, satunya sudah selesai, tinggal menghilangkan 3-nya, dibagi 3 gitu ya. Satunya tetap, 3 dibagi 3 sama dengan 1. Karena 3 nggak bisa membagi semua, maka di sini tetap silang gitu ya. Nah, di bagian kiri ini untuk mencari KPK. Nah, sementara angka yang ada di sebelah kanan ini adalah FPB gitu ya. Jadi KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Kalau yang ditanya FPB berarti 2. FPB-nya adalah 2 gitu ya. KPK-nya adalah 12, berarti 4 dan 6 kita buat menjadi 12. Nah, kita tulis 4 biar jadi 12, kita kalikan 3 gitu ya. Kalau bawah kalikan 3, yang atas juga harus dikalikan 3, berarti 2 kalikan 3 gitu ya. Dikurangi 6. 6 supaya jadi 12 kan kalikan 2, maka yang atas juga harus dikalikan 2. 1 dikalikan 2 gitu. 2 kali 3 6, 4 kali 3 12, dikurangi 1 kali 2 2, 6 kali 2 12 gitu. Penyebutnya sudah sama-sama 12, pasti hasilnya adalah 12 penyebutnya. Tinggal yang atas 6 dikurangi 2. 6 kurangi 2 sama dengan 4/12. Oh, ternyata masih bisa disederhanakan. 4 dibagi 4 kan 1. 12-nya juga dibagi 4 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 1/3. Bisa ya? Bisa. Oke, contoh selanjutnya, bagaimana kalau misalkan operasi pecahannya lebih dari 2 misalkan gitu ya. Oke, langsung saja kita contohkan. Misalkan ada 1/5 ditambah dengan 2/5 ditambah lagi dengan 1/5 misalkan. Ini cara mengerjakannya juga sama seperti tadi, karena penyebutnya kan sama semua sini ya, sama-sama 5. Pasti nanti di sini hasilnya juga penyebutnya 5 gitu. Tinggal kita tambah pembilangnya, 1 ditambah 2 ditambah 1 ya di sini ya. Nah, jadi 1 tambah 2 ditambah 1 ini. Jadi sama dengan penyebutnya 5, 1 ditambah 2 3, 3 ditambah 1 4. Jadi jawabannya adalah 4/5 gitu. Nah, sekarang kalau misalkan penyebutnya berbeda,
Kita tulis saja di sini. Kalau penyebutnya berbeda, 3/8 misalkan ditambah 2/6 ditambah dengan 1/2 gitu ya. Nah, di sini karena penyebutnya berbeda, ada 8, 6, 2 sama seperti tadi. Berarti kita cari KPK dari 8, 6 dan 2. Misalkan di sini 8, 6 dan 2. Masih saya menggunakan tabel ya. Kita bagi dengan 2 dulu misalkan karena semuanya genap. 8 dibagi 2 4, 3 dibagi 2 3, 6 dibagi 2 3, 2 dibagi 2 1. Habis ya. Karena 2 bisa membagi semuanya, bisa membagi 8, 6 dan 2, maka di sini juga ditulis 2 gitu. Kita bagi dengan 2 lagi, 4 dibagi 2 2, 3 dibagi 2, nggak bisa ya, tetap 3. Satunya sudah selesai. Nah, karena 2 hanya bisa membagi 4, maka di sini kita silang. Masih ada 2 bagi 2 lagi, 2 bagi 2 habis 1. 3 dibagi 2 nggak bisa, tulis 3 lagi, satunya tetap ya. Karena hanya bisa membagi ini, di sini juga silang. Nah, sekarang menghabiskan 3-nya, maka dibagi 3. Satunya tetap, 3 dibagi 3, 1. 3-nya karena hanya bisa membagi 3, maka di sini silang gitu. Berarti ini adalah KPK, sementara yang sini adalah FPP. KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 gitu ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 3 sama dengan 24. FPP-nya adalah 2 gitu ya. Ternyata penyebutnya harus dirubah menjadi 24 gitu ya. Maka kita rubah dulu menjadi 24. Sama seperti tadi, 8 biar jadi 24, berarti 8 kalikan 3. Kalau bawah kalikan 3, yang atas juga harus dikalikan 3. Ditambah 6 biar jadi 24 dikalikan 4, maka yang atas juga harus dikalikan 4. Ditambah 2 biar jadi 24 itu kalikan 12, maka yang atas juga harus dikalikan 12 gitu ya. 3 kali 3 9 per 24 ditambah 2 kali 4 8 per 6 kali 4 24 ditambah 1 dikalikan 12 per 24. Nah, penyebutnya kan sudah sama semua, pasti hasilnya adalah 24. Ini penyebutnya ya, tinggal ditambahkan 9 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 8 20 tambah 9 29. Jadi hasilnya adalah 29 per 24. Ini bisa dibuat menjadi pecahan campuran. 29 dibagi 24 ya. Kayak tadi misalkan kamu punya 29 permen, mau dibagi ke 24 anak kan masing-masing dapat 1 ya. Dapat 1. Sisanya masih 5 permen yang belum dibagikan, maka sisanya ditulis di atas 5 per 24. Nah, ini jawabannya 1, 5 per 24 gitu ya. Pasti masih mudah gitu ya. Demikian video pembahasan terkait materi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa. Dan jika kalian masih ada pertanyaan, nanti bisa dituliskan pada kolom komentar di bawah ini gitu ya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.